Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, jemaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita telah dapat hadir mengikuti pengajian kita antara maghrib dan isya. Pada malam ini seperti disampaikan oleh Bapak protokol tadi, pengajian kita tema tentang nikah siri dan nasab anak luar nikah. Wah, ini problem masalah ya. Pertama yang kita bicarakan adalah tentang nikah siri. Dan nanti bagaimana kita lihat putusan tarjih Muhammadiyah tentang nikah siri tersebut. Nikah siri artinya adalah perkawinan pernikahan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh khalayak ramai. Nah, ini kenapa kok dirahasiakan? Biasanya pernikahan itu malah dimeriahkan, diberitahukan khalayak ramai, karib kerabat, sanak famili, ya, orang kampung, segala undangan. Nah, sekarang kok dirahasiakan? Ada apa ini? Nah, inilah yang disebut dengan nikah siri. Perkawinan yang dirahasiakan, tidak diketahui oleh khalayak kecuali yang bersangkutan itu saja dan wali saksi. Lalu nikah siri ini adalah tidak resmi tercatat sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negeri kita ini dan juga di negeri-negeri Islam lain, bahwa setiap perkawinan itu haruslah dicatat resmi, ya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di semua negeri Islam. Adalah nikah siri ini ya sejak dulu jadi bahasan para ulama. Bagaimana tentang sah tidaknya nikah yang dirahasiakan itu, ya. Dan akhir-akhir ini sampailah ke negeri kita, praktek nikah siri itu disebabkan ada rahasia. Bisa jadi yang bersangkutan itu tidak boleh nikah karena terhalang oleh aturan-aturan yang berlaku. Ya, umpamanya orang mau nikah poligami, sedangkan dia tidak memenuhi syarat untuk berpoligami, nah, gitu. Lalu dia nikah secara diam-diam. Ya, nah, bagaimana hukumnya itu? Apa sah apa tidak? Inilah menjadi persoalan. Bapak Ibu yang saya hormati, rukun nikah itu ya, yang pertama dua orang calon suami dan istri caten yang boleh dinikahkan, itu rukunnya. Yang kedua adalah wali nikah yang berhak. Nah, ini ada yang tidak berhak. Wali nikah yang berhak, wali nasab atau wali hakim. Ya. Nah, yang ketiga adanya dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi. Islam, sehat akal, ya, sampai umur, ya, gitu, dan adil. Kemudian adalah ijab dan qabul. Ini yang merupakan rukun nikah. Kemudian menurut legalnya pernikahan itu ialah tercatat secara resmi, ya, dikeluarkan buku nikahnya. Ini masalah legalnya. Nah, sekarang kalau begitu nikah siri ini bagaimana? Adakah wali yang sah?
apakah dia ini ya orang yang boleh dinikahkan? Oke, baik. Jadi corak nikah siri ini ada dua macam. Pertama, nikah secara diam-diam. Walinya wali yang berhak menikahkan. Dua orang tersebut ya, calon pengantin boleh dinikahkan. Ada saksi. Tapi tidak tercatat secara resmi sesuai dengan hukum yang berlaku di negeri kita dan begitu juga negeri Islam lain. Di negeri kita dibunyikan dalam undang-undang perkawinan, setiap perkawinan itu harus dicatat. Perkawinan yang tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum, itu bunyinya. Ya. Oleh karena itu, pandangan Muhammadiyah ya, terhadap perkawinan yang cukup rukunnya, ada wali, ada saksi, ada akad ijab kabul dan calon pengantin, orang yang boleh dinikahkan. Artinya bukan muhrim, bukan terikat dengan perkawinan orang lain. Hanya saja diam-diam, ya, tidak tercatat. Ya. Menurut putusan terjih Muhammadiyah, hukum nikahnya sah, tetapi perbuatannya haram. Gitu. Waktu itu Ustaz ada ya sah tapi haram, ada. Perbuatannya tadi memenuhi rukun, iya berarti sah. Ya, tapi haram, ya karena ada yang terlanggar. Nah, gitu. Sama dengan ini, Pak. Jual beli dengan menekankan harga atau menaikkan harga, tidak patut. Jual beli sah, tapi perbuatannya haram. Itu dengan, ya, umpamanya orang terdesak jual tanah dengan kita, ya, tahu dia terdesak dan tak tekan harganya, bukan harga pasaran. Nah, karena dia terdesak jual juga lah, umpamanya pasaran satu tumbuk tanah di tempat kita ini umpamanya 100 juta, ya, karena dia kepepet, ya, lantas kita tekan harganya, mau ke 40 juta jadi tidak ada, karena kepepet jual juga. Jual beli sah itu, tapi perbuatannya haram, itu berdosa. Nah, itu contohnya. Begitu pula lah nikah siri, ya, yang cukup rukunnya, tetapi diam-diam tidak dicatat. Maka dalam putusan terjih Muhammadiyah, pernikahannya sah, perbuatannya itu berdosa. Kenapa berdosa? Karena melanggar aturan pemerintah yang sah. Melanggar dan kiaskan kepada jual beli. Jual beli saja haruslah tercatat, harus punya kwitansi, harus punya akta jual beli. Apalagi nikah mesti ada, ya, tanda nikah itu surat yang sah, akte nikah. Sama dengan jual beli katanya, yang wajibkan dicatat, maka pernikahan pun demikian pula. Nikah yang tidak tercatat berarti berdosa. Yang kedua, alasan kenapa berdosa, karena pernikahan siri yang tidak tercatat itu, ya, tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak mempunyai kekuatan hukum berakibat pertama adalah perlindungan hukum bagi perempuan atau bagi suami atau bagi istri. Karena tidak tercatat, maka perkawinannya itu tidak dilindungi oleh hukum. Kalau umpamanya sang suami KDRT, ya, menelantarkan istri, maka istri tidak dapat dilindungi oleh hukum. Bagaimana istri mau mengadu karena mereka tidak ada bukti sebagai suami istri. Karena itu tidak mendapat perlindungan. Keabsahan anak juga begitu. Setiap anak yang lahir harus mempunyai akte kelahiran, ya.
harus mempunyai akte kelahiran, anak siapa ini, ya, siapa ayah, siapa ibunya. Nah, bila terjadi nikah siri, anak tak dapat akte kelahiran. Itu banyak masalahnya. Begitu juga masalah harta. Jika umpamanya suami istri mempunyai harta selama perkawinan, ini tidak bisa dilindungi oleh hukum. Tidak bisa dibuktikan bahwa harta itu harta gono gini, harta pencaharian bersama. Nah, bisa saja salah satu mengklaim nanti hartanya. Kenapa? Karena tidak ada buktinya perkawinan. Makanya Muhammadiyah memandang nikah siri yang tidak tercatat itu nikahnya adalah sah, tapi perbuatannya berdosa. Justru itu jika ada yang terlanjur begitu, jalan keluarnya isbat nikah. Nah, gitu. Minta isbat nikah ke pengadilan. Walaupun kita telah terlanjur, tidak apa-apa. Supaya nikah kita jadi sah. Ini nikah siri bentuk pertama. Nikah siri bentuk kedua, begini, ya. Calon pengantin boleh dinikahkan. Nah, dua orang saksi ada, akadnya ada. Tapi wali nikahnya bukan wali yang berwajib, yang berhak. Bukan wali nasab dan tidak pula wali hakim. Itu siapa? Oknum ulama diangkatnya jadi wali. Nah, itu banyak kejadian. Saya sendiri Pak ya, pernah diminta oleh orang, oknum pejabat minta saya wali nikah perempuan itu. Nah, kata saya, ya kami mau nikah siri. Loh, ini bukan nikah siri namanya, kata saya. Ya, nikah serong namanya gitu. Kenapa? Saya tidak berhak jadi wali. Saya bukan PPN, saya bukan penghulu, saya bukan wali nasab. Sedangkan wali nasabnya perempuan itu masih ada, abang kandungnya masih ada. Kenapa tidak abang kandungnya itu untuk jadi wali? Abang kandungnya tidak boleh. Nah, itu jika terjadi begini, wali nasab ada, lalu mencari wali oknum ulama, dia berdiri sendiri ada gitu. Ya. Maka nikahnya ini tidak sah. Tidak sah baik secara hukum negara maupun hukum agama. Banyak itu kejadian. Umpamanya dulu di daerah Sarolangun itu terkenal seorang kiai, ya, tempat orang pergi nikah siri di situ. Bahkan dari provinsi tetangga kita pun datang ke situ. Dari Bengkulu, dari Sumsel, dari Riau, pergi nikah siri ke ulama tersebut. Nah, ulama tersebut itu aja dibikinnya belangko, menyatakan diri bahwa dia adalah janda. Nah, itulah. Dan ini adalah duda. Ya. Wali tidak ada. Itu keterangan dalam belangko. Pantaslah ulama tadi menikahkannya. Ya. Hukumnya nikah siri seperti itu baik ya menurut hukum agama maupun negara tidak sah. Berarti pergaulannya itu suami istri yang dinikahkan oleh oknum ulama tadi adalah zina. Zina hukumnya. Nikahnya tidak sah, ya. Di mana tidak sahnya? Tidak ada walinya. Ulama tersebut tidak ada hak secara hak hukum negara maupun hukum agama. Tidak ada hak, ya. Yang berhak itu adalah penghulu, ya, PPN, kuakej yang diangkat oleh menteri atas nama presiden. Itu.
baru sebut namanya sultan. Ya, nah, jadi sultan tadi baru boleh as-sultanu waliyun liman la waliyaha. Penguasa dalam hal ini yang telah diangkat ditunjuk oleh presiden tadi, ya, penghulu misalnya, itulah walinya tatkala seseorang tadi tidak punya wali sama sekali. Nah, sekarang terjadinya nikah tidak dengan wali nasab, tidak dengan wali hakim, tetapi ditunjukkan seorang oknum ulama atau tokoh masyarakat jadi walinya, maka hukum nikahnya tidak sah. Ya, nah, itu keputusan daripada Petua Tarjih Muhammadiyah secara tegas. Ya, nah, dalam ulama lain juga begitu. Entah ulama mana yang membolehkan kiai tersebut bertindak sebagai wali tatkala wali nasabnya masih ada, ya, tatkala wali hakim masih ada. Bolehkah kita mengangkat seorang ulama, seorang tokoh agama jadi wali nikah? Boleh. Kapan? Tatkala wali nasab tidak ada, pemerintah pun tidak ada. Negeri inilah kacau, pemerintahan pula bubar. Dalam suasana perang misalnya berkecamuk. Nah, kalau gitu bolehlah darurat karena wali nasab tidak ada. Ya, wali hakim pemerintah sudah bubar, sementara ada yang mau kawin, lalu diangkatlah seorang yang tahu tentang alim tentang agama, orang soleh sebagai wali. Maka di sini dibolehkan. Nah, itu Pak. Ya, nah, barangkali penjelasan saya ini jelas itu adanya. Baik. Sekarang tentang nasab anak zina. Ini masalah betul. Yang disebut dengan anak zina tersebut adalah seorang yang dilahirkan, di mana pembuahannya itu sebelum orang tadi menikah. Katakanlah umpamanya, ya, pasangan ini lalu pacaran lama, lalu mereka telah berbuat kan hamil. Setelah itu dinikahkan, ya, dinikahkan. Kalau istilah orang Jawa, dulu lo banjak dari Jawi, itu istilahnya. Ya, dulu banjak dari Jawi, ya. Dulu lo beranak pada belaki. Itu istilah orang Jawa. Artinya hamil duluan begituan, kemudian baru nikah. Apakah anak ini bernasabkah kepada ayah biologisnya ini? Itu. Ini juga menjadi perbincangan ulama dan menjadi sidang tarjih Muhammadiyah 2018 di Makassar. Saya ikut. Kan banyak kejadian tuh. Lah hamil 3 bulan baru ketahuan dinikahkan. Itu ya. Banyak kejadian baik di kota maupun di desa, baik sekarang maupun dulu, sering kejadian seperti itu. Lalu anak ini bagaimana? Apakah dia bernasab dengan ayah biologisnya ini atau tidak? Di sini terjadi pendapat berbeda para ulama. Para ulama ya mazhab yang 4 itu juga nampaknya terjadi perbedaan. Para ulama mazhab mengatakan anak zina tidak bernasab kepada ayahnya. Ini bernasab hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Gitu. Wah, ini gawat nih. Ya, gawat. Bagaimana nanti kalau anak ini ditakdirkan perempuan? Ya, 20 tahun ke depan dia mau nikah, siapa walinya? Ya, kalau menurut pendapat ulama yang ini, walinya wali hakim. Tidak boleh ayah biologis ini jadi wali karena dia tidak bernasab. Wah, ini yang jadi perbincangan kami 2018 Januari di Makassar dulu.
Sebahagian mengatakan bernasab kepada ayah biologisnya. Sepanjang telah dinikahkan, ya, ibunya itu telah dinikahkan dari awal dan diakui bahwa itu anaknya. Tidak ada pihak lain mengakui bahwa itu anak orang lain, anaknya. Jadi catatan dinikahkan. Kalau tidak dinikahkan, tidak. Ini kan ada tuh hamil 2 bulan atau dinikahkan, ya berarti dinikahkan. Dan laki-laki tadi memang mengakui bahwa itu anaknya. Semua orang juga tahu bahwa itu anaknya. Dan telah diperlakukan anak tersebut sebagai anak kandung lazimnya. Ya, sudah dibiayai, sudah dibesarkan, dididik. Nah, ini sebagian ulama mengatakan bernasab kepada ayah biologis tadi. Siapa yang berpendapat bernasab itu? Ini ulama kalangan tabi'in. Lebih tua lagi daripada imam mazhab, lebih dulu daripada imam Hanafi, imam Maliki, imam Syafi'i. Itu namanya generasi tabi'in. Seperti Atta, Taus, ya, Hasan al-Basri dan sebagainya itu para fuqaha Madinah. Menyatakan itu. Kenapa? Kiranya mereka ini berbeda pemahaman tentang dalil. Dalilnya cuma satu tapi berbeda hasil pemahaman. Ada yang mengatakan al-waladu lil firash walil ahir hajar al-hajaru. Ya, anak itu untuk orang yang mempunyai tempat tidur. Sedangkan untuk bazina adalah dirajam dengan batu. Jadi hadis tadi umum sekali. Siapa sebenarnya yang dimaksud ini? Yang punya anak tadi adalah yang punya tempat tidur. Nah, berbedalah paham ulama tadi tentang hal tersebut dan tentang asbabul wurud daripada hadis tadi. Ya, lalu ulama dia mengatakan bernasab kepada anak tersebut jadi anak sah apabila lewat 6 bulan pasca pernikahan anak tersebut lahir. Kalau kurang berarti anak zina. Wah, ini tambah repot kita memahami. Kenapa kok dikaitkan 6 bulan? Saya juga tidak paham Bapak Ibu. Artinya bila seseorang tadi berzina, positif hamil, cepat-cepat kawin. Pastilah lahirnya nanti 7 bulan, 8 bulan. Tambah saya ada paham. Kok dikaitkan dengan waktu 6 bulan? Sementara ulama yang mengatakan tetaplah bernasab kepada ayah biologisnya itu sepanjang memang sudah dinikahkan dan dia mengakui bahwa itu anaknya. Lalu bagaimana petua Muhammadiyah? Ini Pak. Sampai hari ini tawakuf tidak putus. Tetap 2 pendapat itu. Ya. Sekelompok yang mengatakan itu bernasab kepada ayah biologisnya dipelopori oleh Profesor Ilyasa Abu Bakar, dosen Win Araniri Banda Aceh. Itu kami di Makassar dulu. Pendapat mengatakan tidak bernasab kepada ayahnya walaupun dia nikah sekalipun, walaupun diakui. Ini ya Edi Sapri Profesor dosen IAIN Imam Bonjol Padang. Sampai kini tidak kelak putusan terjih tetap tawakuf. Nah, gitu Pak. Jadi dalam hal ini Pak Ibu yang saya hormati ya. Kalau kita tinjau kepada kemanusiaan. Nah, ini kemanusiaan ya. Sang anak ini tidak bersalah. Yang salah ibu bapaknya. Kan? Giliran dia mau nikah nanti, sekiranya ya berwali kepada wali hakim, sedangkan ayahnya segar bugar, terungkaplah rahasia yang disimpan selama ini. Anak itu sendiri tidak tahu bahwa dia anak zina.
ya, tetangga kiri kanan juga tahu bisa dia anak zina. Apabila sudah dinikahkan oleh wali hakim, kita di Jambi ini, anak dulu banyak dijauhi gitu. Berarti zina hebat. Terbongkarlah rahasia yang sudah ditutup rapat selama ini. Bisa jadi perkawinan orang pernah kejadian kan? Waktu nak nikah, dinikah wali hakim. Bapaknya kan ada wali hakim. Iya wali hakim ini terjadi. Berarti kalau anak benar ini bubar perkawinan. Itu jadi pandai. Dan anak pun jadi shock. Wah banyak. Jadi terbongkarnya rahasia, anak jadi shock, ya bisa perkawinan pun tidak jadi. Gitu. Jadi karena itu, karena Muhammadiyah juga terpilah pendapat kalangan murajjihin pada waktu itu tawakuf. Dalam hal tawakuf seperti ini, pendapat mana yang kita pilih terserah. Itu terserah, ya, karena tidak putus, tidak klop. Sampai kini 2018, sekarang sudah 2026, 8 tahun. Tidak klop putusan itu di kalangan murajjihin Muhammadiyah. Jadi oleh karena itu, kalau saya pertimbangan karena ada pendapat ulama tabi'in yang mengatakan ya anak tersebut tetap bernasab kepada ayahnya sepanjang sudah dinikahkan. Ya, suami istri ini dan ayah ini mengakui dan pihak lain pun tidak ada yang menafikan. Ya, demi untuk kemaslahatan menutup aib. Ya. Saya barangkali berpihak pada kelompok Muhammadiyah juga yang menyatakan anak tersebut adalah bernasab kepada ayah. Kenapa? Nas qat'i tidak ada yang mengatakan bahwa tidak bernasab kepada ayah juga tidak, yang mengatakan bernasab kepada ayah juga tidak. Jadi yang kan nas qat'i itu tidak ada. Al-Quran dan hadis secara qat'i menyatakan bahwa anak zina tadi tidak bernasab kepada ayahnya, tidak ada. Ya. Jadi hadis yang bersifat umum tadilah yang dijadikan oleh patokan para ulama, baik yang menafikan maupun yang membenarkan. Itulah adanya Bapak Ibu putusan terjadi Muhammadiyah. Pertama tentang nikah siri, yang kedua tentang wali nasab atau nasab anak di luar nikah. Gitu. Barangkali kalau ada bapak dan ibu yang mau bertanya karena ini masalah hukum, karena ini masalah kejadian nyata, ya, baik di negeri kita ini maupun negeri lain, ya, tidak apa-apalah kita diskusikan, kita tanya jawab. Terima kasih teman-teman supaya materi mungkin dari Bapak Ibu maaf ada yang ingin bertanya, silakan. Ya. Baik. Ya, ataupun bapak-bapak yang sudah ada punya pengajian lain kemudian mau membandingkan juga boleh. Begitu ya. Jadi putusan masalah nasab anak luar nikah tadi memang Muhammadiyah tidak klop, tidak sepakat itu tentang apakah dia bernasab kepada ayah biologisnya atau tidak. Sejak dulu sudah berlalu 8 tahun ini tidak ada keputusan seperti itu. Tetaplah namanya tawakuf namanya. Gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Jadi ada 3 hukum yang kita cari di sini. Pertama tentang nikah siri tadi. Ya, kalau lengkap rukunnya tapi tidak tercatat, ya nikahnya sah tetapi perbuatannya berdosa. Gitu ya. Tapi apabila rukunnya tidak cukup, masalah wali tadi bukan wali nasab, tidak wali hakim, maka nikah sirinya tidak sah. Itu aja kesimpulan pengajian kita pada malam ini. Ya. Waalaikumsalam. Pertama terkait nikah siri tadi. Ya. Kalau kita
Rasul sendiri, Rasul kan menikah juga beberapa kali. Nah itu bagaimana tuh terkait dengan itu? Nikah Rasul tidak? Yang ada dari lagi, artinya nikah siri atau nikah apa itu? Oh begitu, baik. Yang kedua Pak, Ya. itu yang pertama. Yang kedua, kalau mengangkat kemudian nanti menikahnya itu ditinggalkan oleh bapak angkatnya, sementara anak itu masih memiliki ayah misalnya. Ya. Itu hukumnya juga Baik. Terima kasih. Begini Pak. Pertama masalah Rasul ya. Rasulullah menikah pada masa itu ya. Syariat Islam. Nah, gitu. Tentang pernikahan. Umpamanya dia nikah pertama dengan Khadijah. Ya. Nah, syariat Islam pada waktu itu, masa itu ya, belum dapat kita melihat gambaran yang sebenarnya. Tapi yang berikutnya, Rasulullah jelas nikah dengan beberapa orang istrinya itu tidak ada sembunyi-sembunyi. Ya, pakai wali, pakai saksi dan diketahui oleh orang lain. Nah, tinggal lagi besar kecilnya. Nah, begitu. Yang pernah pestanya itu besar dengan istri beliau yang bernama Zainab. Yang lainnya dipestakan juga, tapi sangat sederhana sekali. Lalu tidak disembunyikan, ya tidak, karena beliau sendiri mengatakan, i'lanun nikah wadribu bidduq, beritahukan orang pernikahan itu dan meriahkanlah dengan memukul rebana. Itu hadis kan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Ya, jadi pernikahan pada waktu itu karena Masjid Madinah itu tempat berkumpulnya orang ramai, maka diadakanlah di masjid. Bukan berarti sunat hukumnya di masjid, tidak gitu ya. Sunat hukumnya di masjid, enggak. Karena pada waktu itu di masjidlah tempat berkumpulnya orang banyak. Nah, itu salahnya. Maka Rasul anjurkan pernikahan itu di masjid. Bukan sunat di masjid, tidak. Tapi alasan ilat di masjid tempat orang banyak. Sehingga perkawinan tadi diketahuilah oleh masyarakat. Nah, gitu. Kemudian wali nikah dengan ayah angkat. Begini. Ayah kandung masih ada? Ya. Tidak sah. Kecuali ayah kandung sejak awal telah mewakilkan. Itu Pak. Sewaktu adopsi Pak ya. Suatu adopsi, serah terima anak ini sekalian mewakilkan. Bila anak ini mau menikah nanti, saya wakilkan kepada ayah angkatnya. Itu ada orang baik gini itu, supaya jangan kecolongan ini ayah angkatnya dari awal dibuat itu. Kan adopsi itu kan ke surat Pak, ke surat, ya sidang pengadilan. Nah, jadi pada waktu itu si ayah tadi sudah mewakilkan, ya pada waktu adopsi tadi diwakilkan. Bila anak ini mau menikah nanti, maka walinya saya wakilkan kepada ayah angkatnya. Nah, ini boleh. Sehingga sudah terungkap bahwa anak ini anak angkat. Itu boleh Pak. Itu secara cara cerdas itu Pak. Tapi kalau mau dipaksakan, tidak boleh. Ada itu. Maaf ya, seorang pejabat, dia malu kalau ini anak angkatnya. Selama ini orang tidak tahu situ anak angkat. Pas mau nikahkan wali hakim. Nah, dia malu. Tidak bisa malu, memang anak angkat. Ayah kandungnya sudah meninggal. Nah, gitu. Saudara-saudaranya juga ada, tidak bisa. Bagaimana supaya jangan malu? Itu ya. Supaya jangan pejabat ini malu, direkayasalah nikah 2 kali.
Nikah pertama di KUA. Nikah yang kedua baru rame-rame di rumahnya. Nah, itu kan untuk nutup malu aja. Selama ini orang tak tahu bahwa itu anak angkat. Dikira aman, oh itulah resiko ya. Kalau kita punya anak seorang bisa dikatakan orang anak angkat gitu kan. Nah, itu ya. Banyak kejadian, masa tidak punya saudara memang itu anak angkat. Begitu Pak, yang saya tahu ya. Ayah angkat tidak ada dalil ya, membolehkan dia jadi wali hakim, wali nikah, kecuali sudah diamanahkan, sudah diwakilkan sejak awal oleh ayah kandung si anak ini. Nah, itu boleh, ya. Baik. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, ya mudah-mudahan malam ini cerita kita memang seputar masalah yang benar-benar terjadi di tengah masyarakat, baik dulu apalagi sekarang, gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau kita melihat ada orang yang ngomong nikah waktu hamil, kita tahu waktu nikah nanti anaknya dinikahkan oleh ayahnya juga. Memang ada pendapat yang membolehkan itu. Ada pendapat, bukan ada. Ya, di kalangan ulama besar yang membolehkan itu adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Mengatakan ayah biologisnya itu adalah anak bernasab kepada ayah biologisnya tadi. Sepanjang tidak dinafikan dan ia telah dinikahkan dengan ibunya itu sejak dini, sejak awal telah dinikahkan. Nah, itulah Bapak dan Ibu pengajian kita pada malam ini. Ya, nah, kalau ada bisa. Boleh. Itu ibu-ibu lagi, ibu-ibu yang ngerti ya. Gimana Pak? Ya silakan. Ya. Ya, itu betul ya. Iya. Iya. Ya. Masalah ini ya, baik saya jawab. Apakah dia menjadi waris anak luar nikah, bapak luar nikah, bapaknya juga mewarisi atau tidak? Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung di Indonesia, ya, anak luar nikah tadi yang sudah diakui oleh ayahnya itu anak dia, maka saling mewarisi. Saling mewarisi. Ada kejadian mantan menteri pada zaman Soeharto dulu. Ya, tidak perlu tersebut menterinya. Dia mempunyai anak luar nikah. Tapi selama ini, ya itulah didiamkan begitu. Setelah ya, menjelang ayahnya ini meninggal, barulah terungkap bahwa ini anaknya ini sebenarnya anak luar nikah. Tapi diakui oleh ayah itu anaknya, gitu. Bagaimana? Nah, sampai ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan dia mendapat waris. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi berdasarkan yuridis itu putusan hakim tadi dapat dijadikan dasar hukum. Di Indonesia ini ada lagi yang tinggi, bawa pengadilan agama, bawa pengadilan tinggi agama. Sudahnya ujungnya Mahkamah Agung paling tinggi. Ya, nah, gitu. Baik. Jadi begitu. Ya, tapi terserahlah kita karena pendapat ini ada dua ya, mana yang kita yakini boleh kita pegang. Ya, nah, baik. Ya. Gitu.
Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ada satu pertanyaan berkaitan dengan nikah siri, kasus yang kedua, bahwa nikah siri tersebut sebetulnya wali nasabnya itu masih ada, tapi permasalahannya wali nasabnya itu tidak setuju sama sekali dengan calon mantunya itu. Seumur hidup dia tidak menyetujui kalau kamu anak saya kawin dengan si fulan. Ya. Sementara anaknya sudah sama-sama sama-sama. Iya. Nah, bagaimana, apakah ini bisa dilakukan dengan wali hakim atau seperti apa solusinya? Baik. Di dalam kasus wali adol, itu nama wali adol ya. Wali tadi tidak mau menikahkan anaknya tanpa ada alasan yang syar'i. Disebut itu wali adol. Ataupun saudaranya. Umpamanya ayah sudah meninggal, saudara kandung ada. Saudara kandung malah tidak mau juga tanpa alasan. Nah, maka ini boleh kita mengajukan permohonan kepada pengadilan agama setempat, ya, mengeluarkan surat wali adol, maka walinya berpindah kepada wali hakim, atau wali P3NT wali apa namanya dari Kuaket penghulu. Itu namanya wali adol. Tapi kalau wali tadi beralasan tidak mau menikahkan, wah tidak bisa. Tidak bisa dipindahkan kepada siapa-siapa kalau dia memang ada alasan. Kenapa kamu tidak mau menikahkan anakmu dengan Seno? Saya tahu Seno itu orangnya maaf ya, fasik, pemabuk, narkoba. Nah, itu punya alasan itu. Karena itu saya tidak mau. Itu tidak bisa pindah-pindah kepada wali hakim. Karena memang ada alasan. Nah, coba ya. Nah, baik, terima kasih. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, jemaah yang kami hormati. Ya, demikian ya, waktu telah masuk. Nasrul minallah qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.